Ya, halo guys, balik lagi dengan saya Guru CG Indonesia Official lagi. Hari ini aku bakal menjelaskan sejarah infinity atau tidak terbatas. Bentuk infinity itu seperti ini. Dia tidak ada batasnya. Tidak terbatas. Mari kita pelajari. Sejarah infinity atau tidak terbatas. Konsep infinity atau ketidakterbatasan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dalam filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa poin penting dalam sejarah konsep infinity. Saya jelaskan lewat animasi Flippa-Clip biar makin bagus ya. Ini grafiknya keren nih, tebal-tebal gitu. Pertama, filsafat kuno. 1. Zeno dari Elea, filsuf Yunani kuno. Zeno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, terkenal dengan paradoksnya tentang ketidakterbatasan dan gerakan. Paradoks Zeno mencoba menunjukkan bahwa gerakan adalah ilusi dengan menggunakan konsep tidak terbatasan. Aristoteles yang ada di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi membahas konsep infinity dalam karyanya Physica, yang ia membedakan antara infinity potensial, sesuatu yang dapat terus bertambah tanpa batas, dan infinity aktual, sesuatu yang benar-benar tidak terbatas. Jadi maksud infinity itu dia itu terus bertambah sampai gak tahu batasnya kapan itu selesainya. Misalnya 1, 2, pokoknya gitu terus dah sampai akhir, sampai kita mati mungkin 1 bulan kemudian 1 miliar itu dah. Sekarang kedua, matematika. 1. Georg Cantor, matematikawan Jerman. Georg Cantor lahir pada 1845, meninggal 1918, mengembangkan teori himpunan modern dan memperkenalkan konsep infinity dalam matematika. Cantor menunjukkan bahwa ada berbagai tingkat ketidakterbatasan dan beberapa infinity lebih besar daripada yang lain. 2. Ilmu pengetahuan. Kosmologi. Dalam kosmologi modern, konsep infinity sering digunakan untuk menggambarkan ukuran alam semesta. Beberapa teori menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak terbatas dalam ukuran dan waktu. Filsafat modern. Immanuel Kant, filsuf Jerman Immanuel Kant yang lahir pada 1724, ya mirip lahirnya Isaac Newton, yang meninggal 1804, membahas konsep infinity dalam konteks metafisika dan epistemologi. Kan berpendapat bahwa konsep infinity adalah batas pikiran manusia. Konsep infinity terus menjadi topik perdebatan dan penelitian dalam berbagai bidang termasuk matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Apakah kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang konsep infinity? Oke. Kedua, apakah kalian pernah bertanya-tanya, namun kenapa ada ketidakterbatasan mutlak? Jadi maksud ketidakterbatasan mutlak tuh bentuknya seperti ini, guys. Maaf ya, gambaran saya jelek. Ini namanya ketidakterbatasan mutlak, yang nilainya sama seperti infinity. Namun kenapa ini bisa ada? Mari kita jelaskan. Konsep ketidakterbatasan mutlak atau infinity absolute memang bisa membingungkan. Berikut beberapa perspektif yang mungkin membantu menjelaskan. Filsafat. Paradoks. Konsep ketidakterbatasan mutlak seringkali menimbulkan paradoks dan pertanyaan filosofis. Misalnya, sesuatu tidak memiliki awal atau akhir. Bagaimana kita bisa memahaminya? Mungkin kalian pernah nonton tentang video 0 sampai absolute infinity. Saya suka nonton ini ya.
pokoknya terus bekerja 1 sampai 2, 3, 1 jam udah sampai 5 miliar. Tapi ada simbol-simbol mutlak lainnya, yaitu kayak begini. Ini namanya mutlak X atau absolute X. Begitu. Ada juga yang berbentuk tidak jelas ya. Mungkin seperti ini. Ini namanya absolute apalah pokoknya. Pokoknya absolute atau mutlak itu ada banyak jenisnya. Keterbatasan pikiran manusia. Beberapa filsuf berpendapat bahwa konsep ketidakterbatasan mutlak melampaui kemampuan pemahaman manusia. Pikiran kita terbiasa dengan konsep yang terbatas, sehingga sulit untuk memahami sesuatu yang tidak terbatas. Matematika lagi. Teori himpunan. Dalam teori himpunan, konsep ketidakterbatasan mutlak dapat dijelaskan melalui konsep himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki elemen yang tidak dapat dihitung secara terbatas. Jadi kita tidak tahu ya nilai infinity itu berapa. Mungkin orang-orang nebak infinity itu ada 5 kuadriliun, 1 bagol, 2 gugul. Itu salah semua. Salah banget. Teto. Tapi yang nggak tahu bagul itu apa ya, dan gugul itu apa. Jadi gugul itu adalah nilai yang memiliki pangkat 100. Ini gede banget. Tapi aku kurang tahu tentang itu ya. Adanya di pelajaran SMA kayaknya. Padahal saya masih SD, guys. Aksioma. Dalam matematika, konsep ketidakterbatasan mutlak seringkali diasumsikan sebagai aksioma, yaitu pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu bukti. Aksioma ini memungkinkan kita untuk membangun teori matematika konsisten maksudnya dan berguna. Fisika, alam semesta. Dalam kosmologi, konsep ketidakterbatasan mutlak seringkali digunakan untuk menggambarkan ukuran alam semesta. Beberapa teori menunjukkan bahwa alam semesta mungkin tidak terbatas dalam ukuran waktu. Ya mungkin alam semesta itu ada banyak, sampai kita tidak bisa hitung galaksi itu ada berapa. Ini galaksi, ini galaksi, ini galaksi, ini galaksi. Pokoknya galaksi itu ada di mana-mana. Kita tidak tahu berapa bintang yang dihitung di alam semesta observable ini. Bintang. Kita tidak tahu ya. Planet, ada berapa planet di alam semesta semua ini? Ada yang tahu, guys? Ada berapa ya? Tidak tahu. Pokoknya seperti itulah. Kedua, keterbatasan pengamatan. Namun, kita harus menyadari bahwa keterbatasan pengamatan manusia membuat kita tidak dapat memahami sepenuhnya konsep ketidakterbatasan mutlak dalam konteks alam semesta. Jadi, konsep ketidakterbatasan mutlak memang kompleks dan membingungkan, tetapi juga memicu pemikiran kritis dan kreatif dalam berbagai bidang. Jadi, videonya saya akhiri dulu ya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian. Jika kalian sangat suka dengan channel ini, tolong dibantu untuk like, subscribe, share, dan komen. Jika saya salah, mohon dikoreksi ya. Yang mungkin gede dari saya, padahal saya masih kelas 4. Mungkin kalian udah kelas 5, 6, SMP gitu. Selamat tinggal.